Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bahri dalam pelajaran kimia. Materi kali ini titrasi asam basa bagian yang kedua. Setelah mempelajari teori asam basa, menghitung pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, menghitung pH buffer, menghitung pH hidrolisis, maka dari yang sudah dipelajari itu dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berikut ini yang Bapak rangkum menjadi materi titrasi asam basa bagian yang kedua. Problem 1. Dari data berikut, buatlah grafik titrasi 10 ml HCl 0,1 m dengan NH4OH 0,1 m yang volume titrasinya seperti ini. Mana Kb NH4OH-nya 10⁻⁵. Kita hitung dari data yang pertama. Mula-mula kita tentukan mol dari HCl. Rumusnya M kali V, M-nya 0,1, V-nya 10, ketemulah 1 milimol. Lalu kita hitung mol dari NH4OH. Molaritasnya 0,1 dan volumenya gunakan data 1, yaitu 1 ml. Ketemu mol mula-mulanya seperti ini. Lalu kita tulis reaksinya HCl dengan NH4OH menjadi NH4Cl plus H2O. Kita masukkan dalam stoikiometrinya. Mol awal-awal dari HCl 1 dan NH4OH 0,1. Kita cari reaksi pembatas dari kedua reaktan ini. Caranya, molnya dari HCl dibagi koefisiennya dari HCl. Koefisien HCl ini 1, tapi nggak ditulis di sini. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Lalu, dari NH4OH koefisien 1, molnya 0,1. 0,1 dibagi 1 hasilnya 0,1. HCl-nya 1. Maka yang lebih kecil adalah NH4OH, yaitu 0,1 reaksi pembatasnya. Karena reaksi pembatasnya NH4OH 0,1 milimol, maka yang bereaksi seperti ini. Ingat, ini perbandingan koefisien ya. 1 ini HCl-nya, NH4OH 1, NH4Cl-nya 1, dan H2O-nya 1. Maka mol yang bereaksi 0,1, di sini 0,1, di sini 0,1, di sini 0,1. Hati-hati, di sini tidak selalu seperti ini. Tergantung dari koefisien reaksinya. Karena koefisien reaksinya ini 1, semuanya 1, maka mol di sini sama. Sisanya 1 dikurangi 0,1, maka HCl 0,9 dan NH4OH-nya habis, NH4Cl-nya sekian, H2O-nya sekian. Karena sisa HCl yang merupakan asam kuat 0,9 mol, maka perhitungan pH campuran ini menggunakan pH asam kuat. Kita cari molaritas dari HCl, yaitu N per V total. N-nya 0,9, V totalnya 11 dari 10 ml HCl ditambah 1 ml NH4OH. Lalu kita cari H+-nya, M kali A ini adalah valensi dari HCl, 0,082 dikali 1 ya, valensinya HCl, ketemu 0,082, kita cari pH-nya minus log dari H+, maka minus log 0,082 di kalkulator, ketemulah 1,17 untuk data 1. Untuk data kedua, langkah-langkahnya sama, cari mol dari HCl, cari mol dari NH4OH. Nah, ini kalau mol HCl sama, masih nggak berubah ya. Dari awal hingga akhir nanti tetap ini. Yang berubah adalah NH4OH 0,1 M-nya dan volumenya gunakan data kedua ini, yaitu 5. Sehingga 0,5 milimol. Kita masukkan ke dalam stoikiometri, kita cari reaksi pembatasnya. Nah, kita lihat siapa yang bersisa. Karena sisa HCl 0,5 milimol. Karena HCl itu merupakan asam kuat, maka menggunakan pH asam kuat. Sama seperti data nomor 1 tadi.
Kita cari molnya per V total. V totalnya sekarang 15 dari 10 mili HCl ditambah 5 mili NH4OH. Ketemu sekian, H plusnya sekian, pH-nya minus log sekian, pencet kalkulator ketemu pH-nya 1,4. Selanjutnya data ketiga. Cari mol HCl dan mol NH4OH. Untuk mol HCl sama, NH4OH M-nya 0,1, V-nya gunakan data ketiga sekarang nih, 10. Maka ketemu 1 milimol. Kita masukkan dalam stoikiometri. Nah, karena di sini hasilnya atau yang bersisa kedua reaktan ini habis, maka menggunakan pH hidrolisis garam asam. Kenapa? Karena garam ini terbuat dari asam kuat yaitu HCl dan basa lemah NH4OH. Maka pH garam tergantung dari formula yang kuat penyusunnya. Karena yang kuat adalah HCl, maka garam ini bersifat asam. Maka pH hidrolisis garam asam. Dari molaritas dari garam tersebut, mol per V totalnya, molnya 1 nih. V totalnya 20 dari 10 mili HCl dan 10 mili NH4OH. Ini M-nya, lalu kita masukkan rumus hidrolisis garam, yaitu akar KW dikali M per KB. Ya. Jadi semuanya dalam akar nih ya. KW-nya 10 pangkat min 14. M-nya ini. KB-nya menggunakan data ini. KB NH4OH 10 pangkat min 5. Ketemu H plusnya 7,07 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya minus log 7,7 kali 10 pangkat min 6 ketemu 5,15 untuk data ketiga. Data keempat, sama cari mol awal-awalnya. Yang berbeda mencari mol NH4OH, M-nya 0,1, V-nya sekarang 15. Gunakan data keempat. Ketemu sekian. Lalu kita masukkan dalam stoikiometri. Nah, di sini 1 milimol HCl dan NH4OH-nya 1,5 milimol. Ingat, cari reaksi pembatasnya ya. Ini HCl-nya dibagi 1, 1,5 dibagi 1, 1,5. Maka yang lebih kecil adalah molnya dari HCl. Maka mol HCl inilah reaksi pembatasnya. Nah, 1 ya, milimol. 1 milimol, 1 milimol. Sehingga pada zat yang tersisa HCl-nya ini habis dan NH4OH-nya 0,5. Karena reaktan basa lemahnya ini bersisa. Nah, dan tentunya ada garam yang terbuat dari asam lemah dan asam kuat dan basa lemah. Nah, maka ini menggunakan pH buffer atau pH larutan penyangga basa. Yaitu terbuat dari basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Seperti bisa cari mol masing-masing, molaritas dari NH4OH, maksud saya, molaritas dari NH4Cl, mol per V total, ketemu data seperti ini, lalu masukkanlah rumus OH dari larutan penyangga basa. OH sama dengan KB dikali M, NH4OH-nya, per M dari garamnya. KB-nya sekian, NH4OH-nya sekian, dan garamnya sekian, maka ketemu sekian OH-nya. Cari OH-nya, karena ini basa ya. Maka POH-nya ketemu 6 minus log 5 atau 5,3 setelah dicari di kalkulator. Maka pH-nya 14 dikurangi 5,3 ketemu 8,7 untuk data keempat. Untuk data yang kelima, HCl, cari molnya seperti biasa, cari molnya NH4OH menggunakan molaritas ini dan volume yang kelima ini 20. Ketemu sekiannya. Masukkan ke dalam stoikiometri. Nah, seperti ini. Karena reaksi pembatasnya adalah HCl 1 milimol, maka habis nih HCl-nya. Sisa NH4OH 1 milimol. Karena bersisa reaktan basa lemah dan tentunya ada garamnya, maka ini menggunakan pH larutan penyangga. Sama seperti data nomor 5. Larutan penyangganya bersifat basa karena terbuat dari basa lemah dengan garamnya. Seperti biasa cari molaritas dari basanya, cari molaritas dari garamnya, mol per V total. Ketemu seperti ini.
Lalu masukkan OH menggunakan rumus larutan penyangga basa. OH sama dengan Kp M dari NH4OH, mol basanya per mol garamnya ya. Masukkan data-datanya, ketemu OH minnya 1 ke 10 pangkat min 5. Cari POH-nya, ketemulah POH-nya 5. Maka ketemu pH-nya 9. Dari data 1 sampai data kelima tadi, kita memperoleh pH campurannya seperti ini. Data 1, 1,7, data 2, 1,47, data 3, 5,15, data 4, 8,7, dan data 5, 9. Kita buat grafik menggunakan Excel. Nah, silakan nanti tugasnya membuat grafik menggunakan Excel biar kalian bisa membuat grafik menggunakan Excel. Cari tutorialnya di Google. Nah, setelah dibuat grafik menggunakan Excel, diperoleh grafik seperti ini ya, grafik titrasinya. Maka grafik titrasi asam kuat HCl dengan basa lemah NH4OH, grafiknya seperti ini. Ini awal-awalnya di sini. Lalu saat ditambah NH4OH-nya segini ya. Awalnya di sini nih, lalu ditambah NH4OH sekian volume tadi. Terus di sinilah titik ekivalennya. Yang pH-nya sekitar 5,15. Ini sudah saat basanya berlebih. Semakin basa berlebih, semakin mendekati pH basanya. Demikian grafik titrasi. Selanjutnya Bapak memiliki 2 problem lagi. Problem yang kedua dan problem yang ketiga. Silahkan dikerjakan ini. Lalu problem yang ketiga ini. Demikian pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Itu datangnya dari saya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.